Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kembali kita bersama dalam kajian kitab Fatwa Rabbani untuk kesempatan Ahad 27 Februari 2022 bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Acara ini disiar langsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Cadang Pinggan, dan Sobat Hima TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal YouTube KH Buya Syakur Yasin. Dan saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022-2023 untuk tingkat pendidikan Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan pendaftarannya masih secara online. Untuk link pendaftarannya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar YouTube Sobat Hima TV semuanya. Baik, Sobat Hima TV, sekarang kita akan langsung bersama dengan guru mulia kita dalam kajian kitab Fatwa Rabbani untuk Ahad 27 Februari 2022. Kepada Buya Syakur, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah malam ini akan kita selesaikan bab yang ke-54 ya, sebelum masuk 55, akhir penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, wahai anakku. Oh ya, ya qaumu, wahai umatku. Al-haqqu azza wa jalla, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-haqqu itu Allah ya, karena Allah itu kebenaran. Kebenaran siapa? Ya ini Allah. Azza wa jalla yaqulu, yatawalla, menangani sendiri ya, tarbiyata qulubis siddiqin, dalam hal membimbing hatinya orang-orang yang jujur. Jadi orang-orang yang hatinya jujur itu langsung dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini modalnya modal jujur ya. Jadi yang bimbing bukan guru manusia, bukan malaikat, tapi Allah langsung yang bimbing. Kejujuran itu mata uang yang berlaku di mana saja kok. Apalagi malaikat Tuhan ya, manusia saja itu orang jujur itu bisa hidup di mana saja kok. Bahkan izinkanlah saya berikan contoh orang yang punya uang hasil korupsi, umpamanya contohnya ini. Kemudian uang itu ingin dipergunakan untuk berbisnis. Tahu nggak yang dicari oleh orang yang uangnya hasil korupsi ini? Yang dicari orang yang jujur apa orang yang tidak jujur? Iya, iya. Kejujuran itu mata uang yang berlaku di mana saja. Kejujuran hati ya, kejujuran hati itu menjadi modal utama dalam kehidupan. Saya menjamin bahwa orang kalau jujur hidupnya di mana saja pasti nyaman dan pasti akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan. Dan yang penting ini bimbingan dari Allah sendiri langsung. Min hali sigharihim, dari perkara-perkara yang kecil, dari urusan-urusan yang kecil ya, ila kibarihim, sampai urusan-urusan yang besar ya, sampai urusan makan, minum, bangun, tidur, pergi kemana, dagang apa, sampai hal-hal keputusan yang menentukan kehidupan bangsa dan bernegara, itu langsung mendapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begini,
Sebenarnya manusia itu pada awalnya ya memang dibimbing oleh Allah, terlepas apakah itu agamanya. Pokoknya begitu Tuhan menciptakan manusia, itu sudah ditetapkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia di atas semua makhluk Tuhan. Seperti di dalam Al-Quran dikatakan, yang artinya apabila telah kurampungkan gambar manusia, bentuk manusia di dalam perut ibunya sebagai embrio, sebagai janin, sudah kelihatan gambar matanya, tangannya, dan kupingnya, dan mulutnya sudah kelihatan, sudah sempurna. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ke dalamnya dari rohku. Faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah semua kamu kepadanya. Siapa yang disuruh ini? Kamu ini adalah para malaikat-malaikat, jin, setan, dan sebagainya. Seluruh makhluk Allah suruh bersujud kepada manusia ketika di dalam perut ibunya. Artinya bahwa manusia itu dihormati oleh Tuhan sejak manusia diciptakan, sebelum dia beragama apapun, dan sebelum dia punya warga negara apapun, dan sebelum dia lahir ke dunia masih dalam perut, sudah dimuliakan oleh Tuhan. Jadi penghormatan, memuliakan, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan adalah itu yang paling penting, dengan tidak melihat warna kulitnya, sukunya, agamanya, bangsanya, dan sebagainya. Saya ulangi lagi. Ketika saya dicipta sebagai manusia, dalam perut ibu saya, status saya sudah menjadi makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak turunan Adam. Itu yang asli penghormatan berdasarkan persaudaraan kemanusiaan. Tiba-tiba saya lahir di Indramayu. Indramayu itu di Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah Indonesia. Maka saya mendapat kewarganegaraan Indonesia. Satu, saya sebagai manusia, dan kedua, saya sebagai bangsa Indonesia. Dan ketika saya sudah berusia 15 tahun, dan ketika saya dididik orang tua untuk melakukan sholat, maka setelah akil dan baligh, setelah saya sudah baligh, maka saya dinobatkan sebagai muslim. Betul nggak? Manusia, warga negara, dan agama. Warga negara bisa saja kapan-kapan berganti. Banyak nggak orang Indonesia warga negaranya pindah warga Amerika? Ada nggak yang warga negaranya pindah jadi warga negara Belanda? Warga negara bisa berganti. Agama ada nggak dari agama A ke agama B? Udah pakai A B saja, nanti kan soalnya nanti tersinggung lagi. Susah sekarang, nggak boleh salah ngomong nih. Nggak boleh salah ngomong. Dari agama C ke agama D, ada nggak? Tapi ada nggak manusia berganti jadi kunyuk? Jadi ketek, ada nggak? Ada. Asli manusia itu. Makanya kalau kamu ingin menghormati siapapun, jangan melihat agamanya, jangan melihat warga negaranya, jangan melihat sukunya. Lihatlah dia sebagai makhluk Tuhan yang mulia, adalah manusia. Jadi sekali tetap ditetapkan sebagai manusia, di situ kenapa demikian? Karena manusia sejak awal mendapat bimbingan dari Tuhan. Aslinya seperti itu. Katakan sajalah kita ketika ingin melakukan satu kejahatan.
apa mencuri, apa melacur, apa mabuk, apa segala macam. Ketika kita akan melakukan kejahatan, melanggar larangan-larangan Tuhan, apa melacur, apakah mau mencuri, saya mau nanya jujur Pak Rahmat, berdebar-debar nggak jantung Anda? Terasa nggak Pak Afkar bulu roma Anda meremang-remang? Terdengar nggak ada bisikan-bisikan Tuhan di situ? Ya. Jadi artinya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik yang bertakwa maupun yang jahat, yang baik tetap diilhami oleh Tuhan kok. Nah, setelah kita melakukan kejahatan, umpamanya melacur, apa yang terjadi? Anda menjadi kalut pikirannya. Ada kegelisahan, ada kecemasan muncul sebagai hukuman atas pelanggaran itu. Oke, bertobat, Allah ampuni. 2 kali melanggar lagi. Kalau sudah berulang-ulang, diingatkan, dibisikin, dibimbing, Anda tetap mengabaikan, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, maka akan dilepaskan, silahkan kau berjalan sendiri. Itu persoalan. Itu artinya sudah namanya orang yang sudah mukanya muka badak. Muka pagar kan muka badak. Sudah nggak bisa dikasih tahu lagi nih. Itulah persoalannya. Jadi pada akhirnya kenapa dibiarkan? Ya karena berulang-ulang dibimbing nggak masih, itu persoalannya. Nah, kejujuran hati ini perlu kita rawat dengan baik. Sebab hati tidak pernah bohong sebetulnya. Bahwasanya mata kita sering dibohongi. Telinga kita sering dibohongi. Mulut kita juga sering salah ngomong. Hidung kita juga sering dibohongi. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Dia akan tahu. Hatimu lebih banyak tahu daripada otakmu. Pernah nggak melihat air di tengah jalan? Di tengah jalan, di panas terik matahari, engkau melihat di atas aspal seperti air berlimpah ruah yang disebut fata morgana. Setelah didekati ada nggak airnya? Ada nggak airnya? Sering nggak mata Anda tertipu? Sering nggak telinga tertipu? Kenapa matamu sering tertipu dan telingamu yang sering tertipu masih juga kau percayai? Itu yang jadi persoalan. Yang saya lihat sendiri, saya mendengar sendiri, tak colok matamu. Ya. Nah, ternyata dengan pikiran juga saya ingin mengatakan begini. Ketika pertengkaran antara akalmu dan hatimu belum berdamai, belum sepakat, saya jamin Anda tidak akan bisa tidur. Iya, kecuali salah satunya mengalah atau memenangkan yang lainnya. Bahwa pertempuran dalam diri kita antara hati dan pikiran kita tidak pernah berhenti kok. Selagi masih bertengkar sampai pagi Anda nggak bisa tidur. Untuk itu nasihat saya, apabila ada 2 tarikan, tarikan hati dan tarikan otakmu, ada ajakan hatimu dan ajakan logikamu. Mana yang Anda pilih? Hatimu. Ikutilah apa kata
hatimu, tapi otakmu jangan ditinggal di rumah, tetap dibawa. Nah ini yang penting akhirnya dalam beragama, maksudnya untuk keseimbangan ini hati, tapi juga saya ingin menambahkan akal juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Bahkan saya sering mengatakan kepada kalian semuanya, Anda mau beragama apa saja silahkan beragama. Anda mau fanatik silahkan fanatik lah. Anda mau bersekte silakan bersekte lah. Ya, tapi satu persyaratannya, jangan sampai menyebabkan otakmu tidak berfungsi. Itu aja kok. Ini, jadi artinya bahwa nanti fungsi hati dan fungsi akal itu akan berbeda. Akal berfungsi untuk mempertimbangkan, untuk menganalisa, mengumpulkan data, menyimpulkan, membuat premis-premis, dan mengambil konklusi. Itu akal kerjanya. Tapi decision maker adalah hatimu, bukan akalmu. Itu hati yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Dari perkara yang persoalan yang paling kecil sampai persoalan yang besar. Kullama ikhdabarahum bisyai'in minal balaya, setiap kali Tuhan menguji mereka dengan musibah, dengan bala, diuji dengan berbagai macam kesulitan di dunia ini, wara'a sabrahum, dan Tuhan melihat kesabaran mereka menghadapi berbagai musibah yang dihadapi mereka ini, izdada qurbuhum minhu, maka akan berakibat mereka lebih dekat, semakin dekat dengan Tuhannya. Selagi kita bersabar dalam menghadapi berbagai musibah, ini konsekuensinya, akibatnya atau hasilnya akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kesabaran itu, innallaha ma'as sabirin, bukan hanya mendekat, bahkan kebersamaan dengan Tuhan. Nggak ada amal-amal kebaikan-kebaikan di dunia ini kecuali Allah menjanjikan akan kubayar, akan kuberikan pahala. Betul nggak? Akan kuberikan sorga, kuberikan bidadari. Tapi orang yang sabar, Allah tidak menjanjikan memberi apapun, tapi Allah menjanjikan kebersamaan. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya, gitu. Paham nggak? Iya, orang yang sabar itu bersama Allah. Izada qurbuhum minhu al-balaya la takharuhum, musibah-musibah tidak akan menaklukkan mereka. Wala talhaquhum, dan berbagai macam kesulitan musibah tidak akan mampu menggapai mereka. Artinya orang-orang yang hatinya jujur tadi itu. Kaifa talhaquhum, bagaimana musibah bisa menggapai mereka, bagaimana musibah bisa menaklukkan mereka. Wahya masyatun wa qulubuhum ala ajnihati tuyuri wa ta'ira, bagaimana mereka bisa menggapai orang-orang hati benar, karena hati mereka seperti sayap burung yang terbang jauh, nggak bakal masa kegedaganku bahasa Indonesia apa? Tidak akan bakal terkejar gitu, kalau mereka terlalu lincah sekali terbangnya. Ya khaybatan man yu'dhi qulubahum, betapa ruginya ketika kamu menyakiti hati orang-orang yang baik itu. Ya maktallah, betapa mendapatkan kemarahan Tuhan Azza wa Jalla. Ya hirman Allah,
dan betapa Allah akan menghalang-halangi orang yang menyakiti hati orang-orang yang hatinya jujur. Ya ghadaballah azza wa jalla, dan akan mendapatkan kemarahan Tuhan apabila mereka orang-orang yang berhati jujur itu engkau sakiti semuanya. Dan sesungguhnya pada akhirnya bahwa kejujuran hati ini sesungguhnya perlu dirawat. Merawat kejujuran hati, masalahnya adalah bahwa semua amal kita sesungguhnya nanti yang dilihat adalah hati kita kok. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak akan melihat wajahmu, bentukmu, rupamu, enggak. Walakin yanzur ila qulubikum, tapi yang dilihat adalah hatimu sendiri. Dan nanti pada akhirnya yang menentukan kita akan selamat bisa bertemu dengan Tuhan adalah bukan amalmu, bukan hartamu, tetapi orang yang punya hati yang baik. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Sobat Himmat TV kajian kitab Fathur Rabbani yang dihelat hari ini pada kesempatan Ahad 27 Februari 2022. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.